Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mirza, Pak Yadi, Pak Sulaiman, Bapak Ibu semua yang hadir di channel ini. Saya dapat kesempatan untuk bertemu muka, meskipun bukan bertemu langsung, tapi ini merupakan suatu kesempatan luar biasa. Saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Alex Denny sudah menyampaikan bagaimana dinamika perubahan yang terjadi ya di internal Kementerian BUMN, terutama sejak era Pak Menteri Erick Thohir. Kami juga merasakan dinamika itu, dan apa yang disampaikan Pak Alex Denny itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya ya, karena tidak hanya sekedar merubah struktur organisasi, tapi juga menyiapkan orang-orangnya. Karena keberhasilan suatu organisasi, perubahan-perubahan kalau hanya sekedar tidak komprehensif kita melakukan perubahan sampai ke manusianya, itu barangkali hanya kita akan menemukan pelaksanaan perubahan yang barangkali tidak bisa kita laksanakan sesuai dengan target waktu, bahkan juga tidak sesuai dengan apa kita rencanakan. Bahkan dalam beberapa pengalaman kami ketika ada restrukturisasi BUMN, kemudian tidak diikuti dengan perubahan sumber daya seperti yang dicanangkan oleh Pak Alex Denny itu, maka ya yang kami lihat banyak tidak berhasilnya. Nah, ini di era Pak Menteri Erick Thohir sekarang ini, saya melihat merasakan dinamika yang luar biasa ya, perubahan-perubahan ini. Bicara tentang restrukturisasi BUMN, saya pertama kali membaca rencana besar restrukturisasi BUMN itu membaca bukunya Pak Tandri Abeng, Pak. Dulu beliau juga sudah bermimpi untuk melakukan right sizing besar-besaran terhadap BUMN itu. Bahkan di dalam bukunya itu beliau berencana menjadikan BUMN dari 150-an menjadi separuhnya melalui berbagai macam aksi korporasi ya, apakah itu holding, apakah itu merger, apakah itu dengan diakuisisi oleh BUMN yang lain. Ini dan ini saya lihat akselerasi dari rencana besar itu terlihat di era Pak Menteri sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya mungkin bercerita, saya nggak begitu dalam ya, seharusnya yang bercerita tentang restrukturisasi BUMN ini Pak Wamen nih, Pak Wamen 2 atau Pak Wamen 1. Saya kebetulan merupakan partner kerja dari Kementerian BUMN, karena berbagai keputusan strategik BUMN itu tidak lepas dari peran Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Nah, selaku bendahara negara, Menteri Keuangan itu adalah pemegang kuasa kenegaraan negara dipisahkan, di mana sebahagian otorisasi itu dilimpahkan ke Menteri BUMN selaku RUPS. Jadi ultimate decision dari setiap tahapan proses yang dilakukan di Kementerian BUMN itu ada tidak lepas dari melibatkan Menteri Keuangan. Nah, saya terlibat di proses itu, di perjalanan proses itu, Bapak dan Ibu. Oke, jadi saya izinkan saya bercerita berdasarkan pengalaman apa yang saya alami saja ya, saya tidak begitu dalam. Lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa agenda ini, bagaimana memetakan BUMN berdasarkan portofolio, bagaimana kontribusi BUMN terhadap fiskal, bagaimana tantangan dan risiko BUMN, kemudian juga nanti akan sampaikan Pak Yadi, saya singgung sedikit bagaimana risiko BUMN melalui PPA, kemudian saya ambil contoh satu sukses story dari yang lakukan teman-teman PPA, kemudian secara ringkas juga saya akan menyampaikan beberapa strategi Kementerian BUMN di 2024 ini. Lanjut. Kalau dilihat dari peta kondisi BUMN saat ini, kita bisa melihat tiga kelompok besar ya BUMN ini.
dan itu berhubungan dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Ini data ini kami ambil dari teman-teman Kementerian BUMN ketika kita berdiskusi bagaimana rencana terhadap Kementerian BUMN ini yang dari Kementerian BUMN. Dari mapping terlihat angka-angka ini 9,1% dari BUMN itu diputuskan atau dipetakan itu dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian 6,3% ditransformasikan, kemudian 68% sebagian besar itu dikonsolidasikan, kemudian ada di antara BUMN itu yang mempunyai peran yang sebagai agent of development, lebih besar perannya sebagai agent of development, perpanjangan tugas pemerintah, diantaranya melaksanakan tugas-tugas PSO itu sekitar 82%. BUMN ini adalah menjalankan tugas-tugas publik. Kemudian 8,2% dari peta yang dilakukan itu divestasi atau bermitra dengan BUMN yang lain. Nah, ini gambaran besar dan ini adalah merupakan sebagai pemetaan awal untuk langkah-langkah berikut yang akan diambil dari teman-teman BUMN terkait dengan BUMN ini ke depannya. Dan ini langkah-langkah ini sudah saya katakan bergeliat, bukan bergeliat, tapi mulai dengan kegiatan yang sungguh aktif sekali ya. Ini perubahannya di dalam 2 tahun terakhir ini saya merasakan dinamikanya. Lanjut. Kalau dari sisi saya sedikit menyinggung bagaimana peranan BUMN terhadap perekonomian dan fiskal. Ini BUMN ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia ya, terutama fiskal kita, baik dari sisi berbagai sumber penerimaan negara yang bisa diberikan oleh BUMN itu, dari dividen, dari PNBP lainnya, dari pajak, itu sungguh sangat signifikan bagi negara. Ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara PNBP yang sangat oleh pemerintah sebagai bagian dari sumber penerimaan negara. Itu pertumbuhannya terlihat dari 2015 sampai 2019 itu cukup signifikan ya, di 2015, 16, 17, 19 baik dari segi dividennya, PNBP lainnya maupun pajak, ini BUMN mempunyai andil yang besar sekali bagi negara. Di dalam laporan keuangan BUMN menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aset lebih kurang sampai 3.000 triliun dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun demikian, peningkatan aset tersebut sebagian besar di-generate oleh leveraging yang dilakukan oleh BUMN, sehingga beberapa BUMN mempunyai DER yang semakin tinggi. Ini juga nanti bagian dari restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN terkait dengan beberapa BUMN yang mengalami permasalahan keuangannya. Lanjut, kami melihat beberapa poin yang menjadi tantangan dalam melakukan restrukturisasi BUMN ini. Pertama, belum adanya sinergi yang begitu kuat antar lintas sektor di BUMN. Kemudian kompetisi dan duplikasi bisnis di BUMN itu di sektor yang sama. Jadi banyak BUMN yang bergerak di bidang bisnis yang sama, sehingganya ini ketika tidak terbangun sinergitas yang baik, ini bisa terjadi kompetisi. Kompetisi bisa diartikan positif ketika itu dilakukan secara sehat, tetapi ketika tidak dilakukan secara sehat itu akan terjadi saling crowding pasar ya, sehingganya ini menjadi tidak baik bagi pertumbuhan perekonomian dan bagi BUMN sendiri. Kemudian poin 3 itu saya mungkin lebih pas mengatakan kekurang selarasan antara program pemerintah dengan strategi bisnis BUMN. Ini mungkin perlu lebih
lebih dilakukan semacam koordinatif antara kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah dengan strategi bisnis BUMN. Dalam beberapa hal ini terlihat tidak sejalan antara kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah, terutama mungkin beberapa kementerian sektoral dengan strategi bisnis BUMN. Ini juga bagian dari yang kita coba kembangkan di dalam melihat suatu permasalahan di negara ini sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem itu meliputi pemerintah, pelaku-pelaku ekonomi, BUMN, masyarakat. Ini kita coba melihat itu secara lebih komprehensif lagi. Dalam beberapa hal ini mungkin perlu penyempurnaan. Kemudian belum optimalnya pembinaan BUMN karena cukup banyak dan beragam jenisnya. Ini menjadi permasalahan ketika BUMN sangat banyak, span of control, belum lagi tadi permasalahan yang disampaikan Pak Alex Denny tadi mengenai human capital ya. Konsep human capital yang disampaikan Pak Alex Denny itu terus terang dari poin dari sini ke yang masa lalunya belum begitu terbangun dengan baik, sehingganya masalah span of control, masalah bagaimana sinergitas antar BUMN ini kami melihat belum terbangun dengan baik. Nah, kemudian tata kelola, kompleksitas regulasi, banyaknya pemangku kepentingan BUMN yang membuat persaingan dengan swasta semakin ketat. Ini juga merupakan bagian tantangan dari restru yang akan dilakukan dalam BUMN itu. Kemudian di restru yang akan dilakukan itu baik secara internal terkait dengan utang, SDM, penataan internal organisasi, tadi mengembangkan satu visi dengan akhlak itu, saya kira itu bagian dari restru internal yang dilakukan Kementerian BUMN. Restru sektoral ini merupakan juga hal yang dilakukan dengan kebijakan sektor dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkait dengan yang tadi kami katakan adanya kekurangan selarasan antara kebijakan pemerintah dengan strategi bisnis BUMN. Dan saat ini kami kira suatu hal yang besar dilakukan kita bersama, kita melihat perbaikan-perbaikan itu dengan melakukan perubahan yang besar terhadap peraturan kita melalui omnibus law. Kami kira ini suatu bagian dari upaya kita untuk melakukan restrukturisasi sektoral yang kita harapkan akan membangun suasana bisnis yang lebih kondusif bagi pelaku-pelaku usaha di seluruh Indonesia termasuk BUMN. Barangkali ini hal-hal yang menjadi poin-poin yang selalu akan menjadi pertimbangan ketika di dalam melakukan restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN kita di Indonesia ini. Lanjut. Ini mungkin lanjut yang berikutnya, yang roadmap Kementerian BUMN yang 2020 terakhir dulu. Terus satu lagi, yang ini merupakan informasi awal yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu, dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sedang giat-giat dilakukan bersama-sama Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan restrukturisasi BUMN. Di era sebelumnya itu sudah ada beberapa holding BUMN ya sudah terbentuk, holding perkebunan, holding kehutanan, kemudian holding tambang, Pertamina, Bio Farma, kemudian holding barusan yang baru terbentuk tuh holding BPUI, asuransi, kemudian juga ada sekarang yang sedang kita lakukan itu ini beberapa rencana holding ya,
6 holding, yaitu jasa survei, industri pangan, industri pertahanan, industri media, layanan kepelabuhan, layanan transportasi, dan konsep holding yang dikembangkan saat ini kami melihat lebih melihat kepada sebuah ekosistem, ya. Ketika ada kesamaan dan interlink bisnis antar BUMN itu, maka di regrouping BUMN ke dalam satu rencana holding. Misalnya holding yang dalam holding dalam Bio-Farma itu kemarin yang gabung dengan Bio-Farma, Kimia Farma, dan Indo-Farma. Kemudian berkembang inisiasi untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan yang mengolah rumah sakit di bawah Bio-Farma, supaya industri kesehatan di dalam satu pengelolaan BUMN itu lebih lengkap. Ada industri farmasinya, ada kemudian ada rumah sakitnya. Itu rencana, dan itu dinamikanya sangat sangat tinggi, bersamaan dengan munculnya ide-ide dan munculnya pendapat-pendapat mana yang lebih baik kita lakukan. Dalam minggu kemarin kami juga ada mendapat wacana diskusi mengenai adanya rencana penggabungan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang geothermal misalnya. Dan itu dinamika itu terjadi terus dalam waktu-waktu belakangan ini, di mana itu akan kami kira merupakan suatu upaya untuk membangun sinergitas, dan tentu saja itu ujung-ujungnya adalah terakhir untuk membangun value creation yang lebih mempunyai kekuatan dalam satu kelompok holding dan mempunyai kemudahan-kemudahan dan fleksibilitas di dalam mengambil berbagai keputusan korporasi nantinya. Balik ke slide yang sebelumnya, kami kira ini cerita sedikit mengenai bagaimana sebelumnya, satu lagi, bagaimana peran PPA. Nanti saya kira Pak Yadi akan bercerita lebih banyak mengenai Restro ini. PPA sebagai salah satu bagian dari alat bagi Kementerian BUMN untuk membantu Restro di internal BUMN ketika BUMN mengalami permasalahan keuangan yang perlu dibereskan dulu internalnya, maka PPA melakukan ini. Ada beberapa BUMN yang di bawah pembinaan dan ditugaskan kepada PPA untuk melakukan restrukturisasi. Nah, beberapa diantaranya ada yang sudah menjadi lebih baik kondisinya, bahkan ada contoh satu yang waktu itu Waskita Karya masuk ke dalam penugasan untuk direstruktur oleh PPA, kemudian setelah itu Waskita kembali menjadi mandiri BUMN sendiri seperti yang kita lihat sekarang. Lanjut, kami kira itu ya Bapak dan Ibu ya, hal-hal yang bisa kami ceritakan. Nanti mungkin berkembang di dalam diskusi saja. Mohon maaf kami tidak terlalu dalam mengenai rencana restruktur BUMN ini. Namun kami di akhir-akhir ini merasakan bagaimana dinamika dan keinginan kita bersama, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur BUMN ini untuk membangun BUMN yang lebih mempunyai sinergi, lebih mempunyai kekuatan, lebih mempunyai peran di dalam baik perekonomian secara keseluruhan maupun di dalam tugasnya sebagai agent of development dari negara ini. Saya kira itu Pak Edi, kami kembali ke Pak Edi.